Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sugeng wabarakatuh. Enjang, Mbak Pono. Iya, Sugeng Enjang, selamat pagi. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Adik-adik semua, ini adalah DRS Supono MPD. Beliau adalah Bapak Pengawas SMA, khususnya di SMA kita, SMA Negeri 1 Plupuh. Beliau akan menyampaikan beberapa hal terkait MPLS pada tahun pelajaran kali ini. Monggo Pak Pono. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la khawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ini para pemirsa semuanya yang saya hormati dan berbahagia, khususnya anak-anak kami, siswa baru SMA Negeri 1 Plupuh yang ini hari kedua kita mengikuti MPLS ya. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan kita selalu mendapat barokah dan lindungan dari Allah, khususnya Amin. saat ini kita dalam situasi pandemi COVID-19, kita dihindarkan dari mara bahaya itu semua. Kalau saya biasa berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadhuru ma'ismi syai'un fil ard wala bisama wa wasyamil alim. Artinya, jadi dengan nama Allah, jadi segala sesuatu tidak akan ya punya kekuatan apa-apa kalau sudah dikembalikan dengan kekuatan Allah. Anak saya yang saya cintai dan berbahagia, sebelumnya saya ucapkan selamat kalian semua diterima di SMA Negeri 1 Plupuh dengan sudah barang tentu ada yang melalui jalur pertama yonasi, kemudian prestasi, afirmasi dan juga jalur perpindahan orang tua. Semuanya sama, jadi haknya sama dan kesempatan sama. Itu merupakan ya katakan ini peluang saja. Jadi kalau kita sudah masuk di sekolah kita ini, sekolah alma mater kita di SMA Negeri 1 Plupuh, semuanya punya hak yang sama, bukan karena jalur-jalur tadi. Jadi ini hanya merupakan satu regulasi bagaimana sekolah atau ya pemerintah sudah barang tentu, jadi menjaring siswa dengan berbagai jalur itu kan sudah barang tentu memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa masuki institusi pendidikan sesuai dengan ya keadaan dirinya masing-masing. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ya situasi kita saat ini. Walaupun kita dalam situasi pandemik, kita hanya di rumah, bukan berarti kita tidak ada kesempatan untuk belajar. Jadi belajar itu hakikatnya kan pengembangan diri. Jadi belajar itu adalah mengembangkan diri, kemudian yang penting kalau kita sudah berbicara pengembangan diri, ya potensi yang ada dalam diri kita, jadi mungkin kecerdasan otak kita, kemudian emosional kita, juga spiritual kita, bahkan juga ini ya peningkatan keterampilan fisik. Jadi bahasanya kan kecerdasan fisikal. Dan yang tidak kalah pentingnya, kalau kita mampu mengelola itu, ada kecerdasan baru namanya, yaitu adversity equation, yaitu kecerdasan ketahan malangan, jadi tahan uji. Jadi bagaimanapun juga, ini khususnya kepada anak-anak, bahwa tahunya itu yang namanya orang cerdas itu karena otaknya, itu namanya apa ya, jadi inteligensi. Padahal orang itu oleh Allah diberikan kelebihan yang ya artinya satu dengan yang lain tidak sama. Nah, bagaimana kita ini mengelola, memanage kemampuan kita sehingga bisa menjadi optimal, itulah yang namanya belajar. Jadi bukan hanya sekedar selama ini orang taunya yang namanya cerdas itu kan inteligensi, tapi padahal yang namanya kecerdasan sekarang sudah difahami pengembangan diri sehingga menjadi optimal, dan dari kemampuan itu orang bisa hidup mandiri, bahkan kalau dalam situasi sekarang ya bisa berkarya sehingga bisa mencukupi dan menghidupi dari dirinya sendiri. Ya berkaitan dengan itu semua, khususnya kepada anak sekalian, situasi seperti ini
kita harus memahami, lebih-lebih kalian kan sudah masuk di SMA ini, jalan pikiran kita sudah barang tentu berbeda. Jadi berbeda dengan maksud saya bagaimana, yaitu kita harus lebih memahami tentang kondisi kita sendiri. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita kekuatan, jadi ya seperti ya taruhlah jadi binatang itu aja. Jadi ada kan Allah memberikan kelebihan pada binatang itu kemampuan berenang. Tapi juga ada kemampuan memanjat. Tapi ada kemampuan yang lari. Itu sebenarnya potensi ini pada diri kita. Kalau kita taruhlah jadi ya mengajari mungkin IT untuk memanjat kan nggak bisa. Andaikan bisa juga hasilnya tidak akan maksimal. Berbeda kalau pengembangan itu dengan kondisi kemampuan diri kita, itu nanti hasilnya bisa maksimal. Demikian pula diri kita. Tadi kan saya sudah mengawali bahwa diri kita ini oleh Allah diberikan anugerah. Tidak hanya kecerdasan jadi otak kita, intelligence question, tapi juga bisa emotional question, perasaan, sikap, kemudian juga fisikal, keterampilan, ada juga lagi spiritual, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemauan untuk maju. Itu yang namanya adversity question. Itu digambarkan orang yang naik gunung itu kan kemampuan kecerdasan ketahan malangan. Nah, coba kita akan mengulas mungkin sedikit demi sedikit, ada satu persatu dari ini semua. Kalau anak-anak dari SMA mestinya sudah memulai sekarang ini mempersiapkan diri. Paling tidak kita sudah bisa melihat apa toh sebenarnya potensi yang ada di diri kita sendiri. Maka kalau digambarkan itu kan orang bercermin ya. Bercermin itu kan kita akan tahu itu, oh wajah saya itu bulat, atau mungkin oval, atau mungkin ya kulit kita mungkin kuning, atau mungkin sawo mateng, atau macam-macam. Itu mestinya menjadi sesuatu yang harus kita jadikan ya jadi modal untuk memajukan diri. Kita tidak perlu bahasa kita ini iri atau mungkin tidak menyenangi diri kita sendiri sedangkan kita mengidolakan orang lain. Wong kita itu kulitnya mungkin sawo mateng menghendaki orang kulit putih gitu ya. Kan enggak? Ya susah juga. Mengapa kita tidak mengemas itu apa yang ada pada diri kita ini? Ya dengan potensi yang diri kita untuk mempercantik diri saya dengan keadaan kita. Jika kalau kita sudah berpikirnya pada orang lain, tidak hanya berpikirnya pada dirinya sendiri, ini biasanya orang itu cenderung jadi rendah diri. Nah ini penting sekali termasuk anak-anak yang baru saja masuk ini, nanti kalian akan mengetahui kemampuan dirinya, kemampuan potensi dirinya. Lah itulah yang harus ditemukan pertama kali. Bahasa sederhananya, kita harus menemukan sebenarnya itu saya itu punya kelebihan apa. Nah, biasanya anak-anak itu tahunya itu hanya kelebihan tadi. Wong saya kemarin itu mungkin waktu di SMP mungkin biasanya hanya berfokusnya kutatnya pada mata pelajaran. Oh saya tidak bisa mata pelajaran ini aja. Sehingga kadang-kadang ini semuanya menyangkut kecerdasan dari intelijensi saja. Padahal mestinya kita tidak seperti itu. Pendidikan itu pada dasarnya adalah mengembangkan potensi. Nah, monggo nanti pelupuh itu kan dengan slogannya ampuh ya. Tahu ampuh itu apa? Aktif. Aktif. Terus? M-nya mandiri. Mandiri. P-nya prestatif. Prestatif. U-nya unggul. Unggul. H-nya hebat. Hebat. Jadi tolong ini tidak hanya ya sekedar tulisan yang terpampang di pintu masuk saja, tetapi ini coba. Jadi kita dimulai dengan semboyan kita ini dengan kondisi kita. Pertama kita untuk menjadi hebat kan harus melalui tadi apa? Yang pertama harus aktif, harus mandiri. Harus aktif mandiri. Nah, monggo ini penting sekali. Jadi kalau kita bicara tentang masalah aktif, berarti kan kita bicara tentang memanfaatkan potensi diri. Jadi aktif itu tidak harus belajar tidak harus sekedar mungkin hanya membaca buku, tapi bisa
belajar kita di lapangan. Justru dengan jadi metode pembelajaran yang baru, mungkin kurikulum 13 itu kan dengan problem listening, kemudian inquiry dan sebagainya, itu kan semuanya itu kan memberikan kesempatan siswa untuk aktif. Jadi aktif. Jadi memang dan nanti memang arahnya kepada kemandirian. Kemudian yang ketiganya apa? Prestatif. Prestatif. Nah, ini baru mah. Jadi orang tidak bisa, orang punya ujuk-ujuk, nah, bahasanya apa? Bahasa Pak Betunduk. nah, Icik-icik. bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba, itu kan gitu. Jadi mak betunduk itu nggak bisa. Jadi orang mau maju itu kan nggak bisa tanpa ada upaya-upaya tadi. Jadi memang aktif itu kalau saya menjadi kata kunci. Kalau tidak ya nanti mau pengen maju kok kita enggak punya semangat. Nah, makanya kepada anak-anak saya hanya berharap jadi mulai sekarang kita mengubah pola lama. Jadi ini tidak ada kata terlambat. Kalian sudah tidak lagi berpikir tentang apa tadi saya mengatakan kita itu sudah tidak berpikir tentang jalur. Wah kamu saya jalur prestasi mesti lebih hebat, belum tentu. Oh saya hanya jalur zonasi, tidak, saya hanya aver, tidak, semuanya sama. Jadi tolong ini dihilangkan semua. Nah nanti setelah kita masuk ini siapa yang paling aktif, siapa yang punya kemandirian tinggi, itulah nanti yang mencapai, tapi setelah prestatif unggul. Ya, keunggulan inilah yang nanti akan menguji pada kita semua. Bisa jadi apa? Yang kalian mengambil mengatakan wah saya maksudnya kan karena prestasi. Ya belum tentu. Bisa jadi tidak unggul kalau tidak aktif dan juga tidak mandiri. Baru hebat inilah yang sekarang memang ya ke depan memang hanya dibutuhkan generasi-generasi yang hebat seperti itu. Karena apa? Kompetisi kita ini ya mohon maaf tidak hanya lingkup wilayah. Ya mungkin kita Sragen atau mungkin hanya di Solo Raya apalagi hanya KCD Sragen, Karanganyar, Wonogiri, tapi kita ini sudah mulai meregional bahkan global, lebih lagi adalah internasional. Kalau kita tidak punya daya kompetisi yang tinggi, nah nanti kita tidak akan bisa mencapai ke sana. Saya kira gitu. Nanti monggo ini sebagai awal mungkin ada hal yang mau disampaikan, monggo. Ya. Itu tadi ya adik-adik sekalian, betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Pono, bahwa untuk menjadi generasi yang hebat prosesnya itu dari aktif dulu. Kita harus menjadi generasi yang aktif, harus mandiri, baru setelah aktif dan mandiri kita bisa berprestasi. Setelah berprestasi baru bisa menjadi orang-orang yang unggul. Yang unggul itu yang bersahaja, setelah itu baru menjadi manusia-manusia yang hebat berikutnya. Nah, untuk menjadi manusia yang hebat itu tentu kita harus mengenali apa yang tadi Pak Pono katakan tentang potensi diri. Adik-adik nanti harus ketahui potensi dirinya apa, kesukaannya apa, bakatnya di bidang apa. Kalau adik-adik suka berlari, jangan melatih bakat berenang, latih bakat berlari. Maksudnya seperti itu. Asah pisau pada sisi tajamnya. Ngerti nggih Pak Pono? Jadi ini perlu saya tambahkan lagi. Jadi di samping kita harus memahami potensi diri. Sekarang ini kan peluang untuk maju itu terbuka untuk semua. Jadi kalau dulu mungkin kalau saya waktu sekolah itu orang tidak mau sekolah itu karena mungkin faktor-faktor ekonomi. Sekarang pemerintah memberikan kesempatan siapapun orang siswa yang punya prestasi, kemampuan itu bahkan sekarang nomor bisa berikutnya. Karena apa? Jadi sampai perguruan tinggi tidak hanya S1, S2, S3 ini memberikan kesempatan kepada mestinya mahasiswa atau calon siswa yang tidak mampu tapi justru punya prestasi. Sekarang itu juga itu yang dicari. Sehingga tidak ada kata bahasanya ini ya merasa rendah diri, merasa kurang karena apa? Tidak bisa berkompetisi. Mungkin bisa ada itu juga mungkin kita bisa ada YouTube itu bagaimana ada seorang mahasiswi itu seorang cewek, orang tuanya itu hanya mohon maaf itu jadi penarik becak itu, tapi dia bisa menyelesaikan suatu pendidikan, bahkan dia bisa berprestasi
bahkan mendapat apa ini predikat cum laude. Artinya apa? Kesempatan itu. Bisa dilihat itu banyak apa ini di berbagai perguruan tinggi seperti itu. Ya, sehingga kita tidak ada kata apa ya minder hanya karena apa tadi Kurang mampu. jadi kurang mampu. Sekarang pemerintah memberikan kesempatan terbuka luas siapa saja kalau punya prestasi. Bahkan ya tidak hanya lembaga pendidikan apa mungkin yang negeri tapi yang formal, tapi justru sekarang itu dicari orang-orang yang punya prestasi. Nah kalau kita tidak punya prestasi ya saya kira tidak bisa kita akan apa jadi sekarang menghadapi dunia yang semakin maju ini ya kita kalau kita tidak bisa menjadi tampil menjadi pemenang ya kita akan menjadi ya sebaliknya menjadi sesuatu yang dikalahkan atau kita menjadi korban saja. Ya, artinya semua itu sebetulnya bisa diakses tanpa pandang bulu. Untuk kesempatan untuk maju itu terbuka lebar untuk semua orang. Yang penting adalah adik-adik semuanya itu punya kemauan, punya tekad untuk maju. Karena kemauan untuk maju itu kadang-kadang tidak semua orang itu memiliki hal yang sama. Kadang-kadang ada yang pengen maju sekali, ada yang tidak. Motivasi-motivasi dan semangatnya itu kadang berbeda-beda atau kurang. Artinya yang menginginkan untuk maju, kesempatan terbuka lebar untuk adik-adik sekalian, mulai dari SMA sampai nanti ke perguruan tinggi dan selanjutnya. Ya, Pak. Kemudian ada lagi yang harus dipahami, coba kalian nanti banyak belajar membaca biografi orang-orang yang sukses itu, ya siapa saja. Apakah kalian nanti kalau sukanya memang di dunia usaha, bisa kalian belajar orang-orang yang sukses dalam dunia usaha. Mesti dia akan merintis dari bawah. Jadi tidak apa ini mesti berhasil. Orang tua yang mau apa buka usaha kemudian disediakan tempat, dikasih modal, tinggal nunggu warung aja bisa bangkrut. Karena apa? Tidak teruji. Itu dari dunia tidak hanya usaha, mungkin sampai dunia karya yang lain. Mungkin baik itu di apa ya mungkin terutama di usaha, juga di karir-karir di dalam mungkin di pemerintahan atau di organisasi-organisasi semua harus memulai dari ini, jadi dari bawah. Maka tadi saya menyampaikan ada jadi kecerdasan yang lepas dari itu semua, yang menyangkut yaitu namanya adversity question, ketahanan malangan. Jadi artinya mau diuji, mau ditempa. Kalau kita tidak mau ditempa, jadi mohon maaf banyak itu orang-orang yang mungkin karena tidak pernah ya tahu dunia nyata itu, mereka sekolah pinter. Begitu dia lulus melihat keadaan apa ini dunia yang berbeda, malah justru malah yang tadinya dia punya semangat tinggi, begitu melihat ternyata persaingannya luar biasa. Mereka justru tidak bisa bersaing. Karena apa? Dia hanya mengandalkan kecerdasan satu. Kurang teruji, ya, kurang tahan. Teruji. Maka ketahan malangan itu jadi merupakan satu kecerdasan yang sekarang justru sangat dibutuhkan. Mungkin orang kemampuannya biasa-biasa saja, tapi mereka punya tekad yang kuat, justru dia yang berhasil. Coba baca aja biografi. Mungkin banyak tokoh-tokoh yang dulu sekolah ya biasa-biasa. Termasuk mungkin jadi seorang Einstein itu, ya dulu sebelum dia menjadi terkenal, berapa dia harus mengulang apa ini ya uji labnya itu. Ini termasuk karena apa? Dia tahan terhadap apa namanya? Bahasanya kan tadi apa ketahan malangan. Jadi tidak berhasil, mencoba lagi terus sampai akhirnya menemukan sesuatu begitu. Ya, itu ya Adik-adik. Intinya kalau mau mencapai kesuksesan keberhasilan itu Anda harus punya ketahan malangan, teruji. Karena yang tidak teruji yang langsung berhasil dengan instan pasti tidak akan bertahan. Mengingat persaingan saat ini sangat ketat ya. Betul nggih, Pak? Ya saya kira itu harus dipahami betul. Jadi kadang-kadang kita hanya melihat kesuksesan seseorang itu hanya sepintas itu. Wah ini dia berhasil. Sudah berhasil, jadi sudah sukses. Kita tidak pernah sampai ini melihat backgroundnya seperti apa. Prosesnya. Ya prosesnya seperti apa. Padahal ya demikian pula di sekolah. Sekolah ini monggo menjadikan satu ya sekolah kita yang kita cintai ini, mari menjadikan tempat jadi anak-anak kita menempa, memproses diri. Jadi ibaratnya apa? Jadi kalau besi bisa menjadi apa ini
Ya senjata yang tajam itu karena apa? Ya ditempanya luar biasa itu. Kalau nggak ditempa seperti itu ya akan menjadi pedang yang tajam gitu loh. Maksudnya seperti itu. Juga ya harus melalui ujian seperti itu. Termasuk anak-anak yang sekarang udah di SMA berbeda. Kalau dulu masih di SMP, apa di SD, ya kita tergantung pada orang tua mungkin lebih banyak. Sekarang kita mencoba, kita harus berani tampil dengan kemampuan diri kita sendiri. Ya itu ya adik-adik, kalau pedang itu akan menjadi pedang yang tajam, itu dia harus melalui proses penempaan, dia harus terkena panas, harus kena pukulan, berprosesnya itu panjang dan tidak mudah, tentu agak rekoso. Tetapi orang-orang yang menempuh proses rekoso-rekoso ini justru malah kesuksesannya lebih hakiki, karena dia berproses, tidak instan. Gitu. Ngoten nggih Pak Pono, matur nuwun atas kesempatan waktunya sudah berkunjung ke SMA Negeri 1 Plupuh dan memberikan pesan-pesan kepada adik-adik sekalian. Monggo untuk closing statement-nya. Ya saya ucapkan ini pada adik-adik yang sudah masuk menjadi anggota Sivitas SMA Negeri 1 Plupuh ini, tolong semangat belajar kalian tingkatkan lagi. Walaupun ini justru di awal-awal itu kalau kita startnya itu hebat, insya Allah gitu. Seperti pelari itu, jadi jangan kalau kita terlambat start, itu biasanya kita akan terlambat di finish. Kita mestinya sudah tidak lagi berkutat tentang lingkungan kita, cukup banyak di Plupuh atau Sragen, tapi kita harus berpikir kita tadi ya meregional, global bahkan menginternasional. Karena apa? Orang-orang yang punya pikiran luas itu mereka akan termotivasi. Kalau kita nanti ukurannya hanya mohon maaf, aku alhamdulillah bisa sekolahan daripada tetangga saya, mohon maaf kita tidak merendahkan. Kalau kita ukurannya cukup kecil, ya kita tidak semangat. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang hebat, orang yang sukses itu ternyata melalui proses yang panjang, bahkan dari sekolah-sekolah di pinggiran itu banyak. Nanti coba dilihat, sekarang kan banyak mudah diakses. Bagaimana orang yang berhasil dulu hanya sekolahnya di pinggir hutan, tapi mereka menjadi orang hebat. Bisa dilihat itu. Makanya kata kuncinya apa? Membaca biografi orang-orang yang sukses, bagaimana kiat-kiat menjadi hebat. Itu aja. Saya kira itu. Terima kasih. Cukup. Ada kurangnya mohon maaf. Selamat belajar, menempa diri sehingga menjadi orang yang sukses. Maturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pono, sugeng enjang derek. Terima kasih. Iya, itu tadi adik-adik adalah pesan yang disampaikan oleh Bapak Pengawas kita DRS Supono MPD. Kita rileks dulu ya. Anda haus? Lapar? Ambil minum sama cemilan dulu ya. Bu Bella juga akan minum dulu soalnya haus sekali.